Mata sapi be. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas di pagi hari. Jadi ini cucuku yang liburan di rumah dan lagi makan bersama anak-anak. Untuk menunya tadi aku masak ikan goreng, kemudian ada tahu tempe goreng, ada telur ceplok kesukaan Adek Gina, dan ada telur dadar kesukaan cucu, serta ada sayur katu yang biasa aku masak ya, di mix dengan sayuran lain. Terus untuk sambelnya itu sambal terasi bikinan keponakan. Nah, ini aku lanjutin aktivitasnya saat aku mau bersih-bersih kamar dan ganti spray. Nah, entah kenapa pagi tadi itu aku agak kurang mood untuk bikin konten karena mungkin terlalu sibuk di dapur ya untuk masak biar cepat matang gitu. Karena kan kalau kita kerjanya udah santai kayak sekarang ya, aku tinggal bersih-bersih rumah dan ganti spray aja, ini kayaknya lebih leluasa untuk bikin kontennya. Apalagi nyuci pakaian udah selesai, jadi tinggal ngejemur aja. Dan ini aku dahulukan dulu untuk bersih-bersih kamar dan ganti spray. Supaya istirahatnya nanti itu lebih nyaman ya, karena spray yang udah wangi. Lagi pula, aku udah lama nggak bikin konten ganti spray. Walaupun sebetulnya ganti spraynya itu tetap rutin, cuman nggak dibikinin konten. Emang kalau kita lihat konten yang udah jadi, itu pasti kita nggak pernah ngebayangin proses di belakangnya. Seperti terlihat lebih simpel, mudah, tapi kenyataan di belakangnya ini tentulah berbeda ya. Apalagi untuk ibu rumah tangga yang pengen pekerjaan rumahnya itu cepat selesai. Tetapi ketika kita jadiin konten, tentulah pekerjaan ini jadi sedikit memakan waktu. Belum lagi dengan pakaian ya yang biasa kita kenakan. Karena kalau sehari-hari kan kita suka pakaian yang minim, kemudian tanpa hijab juga. Tapi kalau bikin konten kan tentu kita harus pakaiannya lebih rapi dari biasanya. Memang segala sesuatu itu yang paling sulit itu adalah ngatur mood atau juga konsisten dalam segala hal. Karena kalau nurutin keinginan kita, biasanya kalau liburan gini tuh paling enaknya rebahan ya. Memanfaatkan waktu untuk santai karena udah kebayangkan kalau kita udah mulai kerja, kemudian anak-anak udah mulai sekolah lagi, itu pasti pekerjaannya lebih sibuk dari sekarang. Karena apapun itu wajib kita syukurin ya. Karena pekerjaan kita, kesibukan kita, semuanya adalah nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat karena kita bisa melakukan aktivitas apapun. Terkadang tanpa kita sadarin, sebetulnya banyak orang yang memimpikan banyak pekerjaan atau disibukkan dengan pekerjaan. Dan ini itu sebetulnya salah satu self reminder aku sendiri ya. Karena ketika aku itu hilang mood untuk bikin konten atau misalnya lagi pengen banyak rebahan, itu aku selalu memotivasi diri aku sendiri. Biasanya caranya aku menonton video atau vlog yang menginspirasi. Dan mudah-mudahan juga yang menonton setiap vlog aku juga bisa ikut termotivasi atau juga ada hal positif ya yang bisa diambil setiap habis menonton video-video aku ini. Oke, nah ngomong-ngomong ini aku udah selesai ganti spraynya, kamar udah wangi kembali, udah rapi, dan ini aku mau angkat dulu karpet bulu yang ada di sebelah tempat tidur ini, karena biasanya ini aku jadiin alas buat aku sholat juga ya. Dan ini aku angkat ya supaya debunya itu bisa aku sapu. Nah, aku masih menggunakan cara manual, menggunakan sapu ya untuk membersihkan rumah, walaupun sebetulnya ada si vacuum cleaner. Cuma karena vacuum cleanernya masih menggunakan kabel, jadi aku agak sedikit terganggu kalau misalnya mau ngebersihin dengan jangkauan yang agak luas ya. Karena kabelnya yang susah untuk ditarik-tarik. Sebetulnya panjang sih kabelnya sekitar 2-3 meteran. Tapi tetaplah ya kalau ngebersihin itu pengennya yang gak ribet ya dengan kabel gitu. Makanya ini aku masih menggunakan sapu.
Memang resikonya kalau gunain sapu gini, yang kita sapu kalau dia debu-debu halus itu bisa ikut berterbangan ke sana ke sini ya. Biasanya vacuum cleaner aku gunakan cuman buat ngebersihin sofa atau karpet atau tempat tidur atau juga gorden, pokoknya yang jenisnya nggak bisa kita langsung sapu. Mudah-mudahan nanti cepat ada rezekinya untuk punya vacuum cleaner tanpa kabel. Karena untuk saat-saat ini aku belum kepikiran sama sekali untuk beli vacuum cleaner lagi. Apalagi vacuum cleaner yang lama itu jarang aku gunakan ya. Yang penting saat ini aku masih fokus dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Apalagi ini habis kenaikan kelas dan kakak Gali juga udah berubah jenjang sekolahnya. Jadi udah mulai siap-siap dengan kebutuhan seragam sekolahnya. Biasanya bisa 6 hingga 7 seragam sekolah. Kalau untuk alat tulisnya kemarin aku sempat beli online, cuman masih dalam perjalanan. Aku beli online saja ya, walaupun di sini sebetulnya ada. Karena kemarin ngecek-ngecek di Shopee, ternyata ada yang lebih murah, buku tulis kayak merek Sidu gitu. Dan untuk ongkirnya juga kebetulan gratis ongkir. Jadi aku sekalian aja beli buku tulis beserta alat tulis seperti pena, pensil buat adik Gina sama keperluan yang lain juga. Padahal perbedaan harganya sebetulnya nggak jauh-jauh banget ya, paling beberapa ribu itu. Cuman ya lumayan lah namanya emak-emak ya, karena kalau beli secara offline itu belum panas-panasannya, belum juga harus meluangkan waktunya. Pokoknya sekarang aku itu pengen yang praktis aja lah, pokoknya belanja udah deh datang ke rumah sesuai dengan pesanan. Syukur-syukur kalau lebih hemat ya, walaupun itu sekedar 5.000 10 ribuan. Lumayan lah buat anak-anak jajan ya zaman sekarang. Oke baiklah, nah tadi aku udah bersih-bersih kamar, sebetulnya juga udah nyapu rumah ya sampai ke teras, tapi nggak aku ambil videonya. Dan lanjut, ini aku nyemur pakaian yang tadi habis aku cuci. Dan ini videonya aku lanjutin di kegiatan esok harinya ya, karena hari tersebut aku nggak full ambil semua kegiatan aku sehari-hari. Nah ini aku lanjutin aktivitas aku masak menu untuk makan siang. Dan tadinya juga aku itu nggak niat ya buat ngambil videonya, cuman karena pada saat aku masak ini itu ada keponakan yang datang ke rumah, akhirnya ada mood buat aku ambil kontennya. Karena kan aku agak kebantu sedikit ya buat masak. Apalagi masakannya ini udah sebagian selesai, jadi tadi aku udah ngegoreng tempe sama tahu, kemudian juga udah ngebakar ikan. Bisa kalian lihat itu ada grill pan di tungku sebelah, itu bekas aku ngebakar ikan. Alhamdulillah tadi keponakan juga bilang kalau ikan bakarnya itu enak, kemudian juga bumbunya ngeresep sampai ke bagian dalam. Nah ini keponakan langsung aja aku minta bantuin untuk bikin sambal terasi mentah. Sementara aku itu masak tumis kangkung yang dicampur dengan udang. Dan aku itu udah lama banget ya nggak masak tumis kangkung. Makanya dari kemarin-kemarin itu sempat pengen banget beli kangkung. Tapi kadang pas di pasar itu kelupaan beli sayur kangkungnya. Mungkin udah lebih dari 3 bulanan ya aku nggak masak kangkung sendiri. Makanya pas food prep mungkin jarang ngeliat aku itu food prep sayur kangkung. Karena rata-rata sayuran yang aku beli itu sayuran yang tahan lama kayak kubis, wortel, kentang, labu siam. Kalaupun aku beli sayuran hijau itu sayuran yang disukai anak-anak ya. Kayak misalnya bayam, katu ya atau sayur sawi. Ini kangkungnya aku tumis cuma 1 ikat aja, lumayanlah buat 1 kali makan ya. Karena rencananya siang ini aku sama anak-anak dan keponakan itu mau ke tempat ibu bareng-bareng. Jadi porsi masaknya itu buat sekali makan untuk makan siang hari ini. Nah ini untuk kangkungnya aku tumis saus tiram aja, cuman aku numisnya ini nggak pakai cabai, biar rasanya itu nggak pedes ya, anak-anak jadi bisa makannya. Nah, alhamdulillah ini keponakan bantuin aku juga naruhin piring-piring yang udah kering dari rak peniris piring. Karena kan mau nyuci piring kotor lagi ya. Jadi di kitchen sink itu banyak cucian kotor bekas aku masak tadi. Belum lagi bekas sarapan pagi tadi ya yang belum sempat aku cuci.
Nah itu tadi keponakan lagi bingung naruh tutup mangkuk karena kan nggak biasa ya nyusunnya di mana. Jadi itu aku minta taruh di rak piring yang lain. Karena kalau di lemari atas itu biasa aku naruh untuk tutup-tutup panci aja. Karena kan tutup panci itu paling sering aku gunain ya waktu masak. Sebetulnya ada juga sih rak yang ada di bagian kabinet bawah. Cuman itu juga tempat aku naruh piring makan sama gelas-gelas yang paling sering dipakai. Oke, baiklah. Nah, ini habis masak, kemudian ponakan juga udah selesai beresin dapur. Waktunya sekarang kami makan siang. Jadi ini suasana saat makan siang rame-rame. Nah, kiranya suasana makan bersama dengan keponakan, anak dan cucu mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Tempe? Telur kan? Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.